Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasy Fitriasari dengan NIM 1422011 dari Blok 2, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara kelima ini, kita akan membuat layout ArcGIS. Langkahnya kita bisa membuka Add Map, New Map, Map Template, Blank Map, oke. Lalu kita bisa klik pada Layer, Properties. Karena saya menggunakan daerah Magelang, maka koordinat sistem saya yang saya akan gunakan adalah WGS 1984 UTM Zone. Apply, oke. Lalu kita bisa mengganti nama layersnya menjadi penggunaan lahan. Lalu kita klik kanan, kita add data, kita masukkan administrasi desa, kebun, ladang, sawah, lalu jalan, lalu kontur, non-agri alang, pemukiman, lalu sungai. Kita bisa add. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan labeling, simbologi pada setiap garis atau line. Caranya kita bisa checklist, kontur, dan unchecklist semuanya. Caranya itu kita bisa klik kanan pada kontur, ke Open Attribute Table. Lalu di sini kan sudah ada tabel ikannya. Kita bisa delete. Kita klik kanan pada Table Option. Kita pilih yang Add Value. Lalu kita ganti nama menjadi IKA. Lalu kita OK. Selanjutnya kita klik kanan. Lalu kita ke File Kalkulator. Lalu kita ganti namanya FKLNKT. Rumusnya MOD 50 sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan menunggu hasil dari nilai indeks konturnya. Nah, setelah sudah terlihat seperti ini, kita bisa close, lalu kita melakukan labeling dan simbologi. Ke kanan, ke layar kontur, ke properties, lalu kita ke simbologi, kategoris, ganti value field-nya menjadi indeks kontur, lalu add value-nya. Nah, ini negatif 1, kita ganti warnanya dengan elektron gold, ketebalannya 2. Oke, lalu yang 0, kita ganti elektron gold ketebalannya 1, oke. Kita bisa apply. Lalu kita ke labels, checklist label features in the layer, metodenya define. SQL query-nya kita ganti menjadi IK sama dengan get unique value-nya kita ganti negatif 1, oke. Lalu kita ganti ke label field-nya menjadi FALKNT, ekspresinya FKLANT ditambah kurung tanda petik, M kecil, tanda petik tutup. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke simbologi, kita ke edit simbol, lalu kita ganti font-nya menjadi Times New Roman, font-nya 8, masnya ganti hello, OK. Lalu kita OK dulu, ke placement properties, kita pilih yang curved, lalu posisinya kita underline, lalu kita bisa klik OK, apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada bagian jalan. Kita checklist dulu bagian jalan. Kita klik kanan pada jalan, lalu kita open attribute table. Nah, di sini itu ada tabel remark di mana ada nama-nama jalan, lalu kita bisa close. Lalu kita klik kanan pada layer jalan, properties. Kita ke simbologi, kategoris, value field-nya kita ganti yang remark sesuai sama tabel, lalu kita add value. Nah, di sini ada nama-nama jalan, lalu kita menggantinya sesuai dengan RBI. Kita bisa ke style reference, lalu kita add style tulis, simbol RBI, open, oke. Lalu kita akan mencari. Yang pertama ada jalan arteri. Lalu kita bisa klik OK. Yang kedua ada jalan kolektor. Lalu kita bisa klik OK. Jalan lain, kita klik OK, jalan lokal, kita bisa OK, ada jalan setapak, lalu kita OK, lalu kita bisa langsung apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pada bagian sungai, lalu kita bisa unchecklist pada jalan, checklist pada sungai. Pada sungai kita bisa langsung saja, kita ganti warnanya menjadi lapis lazuli, OK. Nah, langkah selanjutnya kita bisa unchecklist pada layer sungai, lalu kita bisa checklist pada administrasi desa. Nah, di sini kita klik kanan pada layers, lalu kita ke open attribute table. Di sini saya akan menggunakan desa Madusari. Terus kita bisa mengetahui letak desa Madusari dengan cara klik kanan,
lalu zoom to selected. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan desa yang akan saya gunakan. Selanjutnya, kita bisa close. Lalu kita klik kanan pada administrasi desa, lalu klik data, ekspor data, lalu kita pilih outputnya. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi Desa Madusari. Lalu kita bisa save, oke. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik kanan, lalu kita open attribute table, lalu kita ke clear selection. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data penggunaan lahan seperti agri kebun, ladang, sawah, non-agri alang, dan pemukiman pada Desa Madusari. Caranya itu kita ke geoprocessing, lalu kita ke clip, kita pilih input features-nya, yaitu yang pertama seperti agri kebun. Lalu kita pilih klipnya dengan Desa Madusari. Lalu kita bisa mengganti namanya seperti kebun klip. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, setelah klipnya berhasil, lakukan hal sama ke ladang. Kita klik, kita pilih ladang, Desa Madusari untuk klip features-nya. Outputnya kita ganti ke ladang klip. Lalu kita save, oke. Selanjutnya kita ke agri sawah. Klip, yang pilih yang agri sawah, Desa Madusari, lalu ganti namanya menjadi sawah. Kita bisa save, oke. Nah, selanjutnya kita melakukan hal sama pada non-agri alang. Non-agri alang, klipnya Desa Madusari. Ganti namanya non-agri alang klip. Lalu kita bisa save, oke. Selanjutnya kita lakukan hal sama ke pemukiman. Kita ganti namanya pemukiman. Kita save, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat simbologi pada setiap penggunaan lahan. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa di Desa Madusari ada beberapa penggunaan lahan seperti pemukiman, sawah, dan kebun. Lalu kita bisa mengganti simbolnya. Kita bisa klik pada ini, lalu kita ganti kalau pemukiman LT, sosial, budaya. Lalu kita bisa klik, jangan lupa outline color-nya di no color, bisa oke. Lalu kita pada sawah. Kita cari sawah. Lalu kita jangan lupa no color, klik oke. Lalu kita ke kebun. Kita cari kebun. Lalu kita klik oke. No color, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat batas administrasi pada Desa Madusari. Lalu klik kirim. Lalu kita ke edit symbol. Lalu kita pilih outline. Lalu kita pilih batas kelurahan atau desa. Ke edit symbol. Kita pilih, kan masih warna kuning. Kita pilih yang warna kuning. Lalu colornya kita ganti warna putih. Kita oke. 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 Lalu fill colornya kita ganti putih. Bisa oke. Nah, selanjutnya kita melakukan hal sama pada administrasi desa. Edit symbol, outline, batas kelurahan desa, edit symbol lagi, ganti warnanya menjadi warna putih, oke, 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 fill colornya jadi warna putih, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan labeling pada administrasi desa. Kita klik kanan, klik properties, lalu kita ke labels, checklist label features in layer, kita pilih label fieldnya menjadi nama biji, simbologi, kita edit simbol, kita pilih fontnya menjadi Times New Roman, fontnya 10, mas kita ganti hello, klik OK, OK, ke properties,
kita pilih yang remove duplicate labels. Klik OK, apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa checklist jalan, kontur, dan sungai. Selanjutnya kita bisa mengurutkan layer seperti ini dari Desa Madusari dan administrasi desa. Lalu kita ke insert data frame. Lalu kita ganti nama data frame-nya menjadi insert. Lalu kita bisa klik kanan, add data. Lalu kita masukkan SHP Provinsi Indonesia. Nah, di sini kita pengen tahu di mana sih letak Desa Madusari. Kita bisa klik kanan, copy. Lalu kita bisa klik kanan pada insert, paste layers. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada Desa Madusari, bisa zoom to layer. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti warnanya. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Lalu kita juga mengganti warna di data SHP provinsi. Kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan labeling pada insert SHP Indonesia. Kita ke properties, lalu kita ke labels, checklist label features in this layer, lalu kita ke simbologi, ke edit symbol, lalu kita ganti namanya menjadi Times New Roman, fontnya 12, masnya halo, klik OK, OK, lalu ke properties, jangan lupa checklist pada remove duplicate labels, lalu apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita mau membuat warna pada laut. Dengan cara klik kanan pada yang putih, kita data frame properties, lalu kita ke frame, ke background, kita pilih yang create and blue, kita pilih colornya lebih gelap, yaitu ultra blue, apply, OK. Membuat batas administrasi pada provinsi. Kita klik kanan, klik kiri, lalu kita edit symbol, ke outline, kita pilih yang batas provinsi, kita klik edit symbol, lalu kita klik OK, 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 lalu kita bisa klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan layout dengan cara kita langsung klik layout view. Selanjutnya, kita akan merapikan. Nah, hasilnya apabila sudah dirapikan akan seperti ini. Nah, di sini jarak antara sisi kiri 3 cm, sisi kanan 1 cm, dari bawah 2 cm, dan dari atas 2 cm. Di sini juga kita membuat garis bantu untuk memudahkan dalam membuat kotakan. Langkah selanjutnya kita membuat grid. Kita klik pada peta, ke properties, lalu kita klik new grid, lalu pilih yang master grid, klik next, kita pilih yang tick marks, kita ganti warnanya menjadi warna mas red, lalu kita klik OK, lalu next, next, finish. Nah, lalu kita ke properties. Ini dibiarkan saja, lalu kita ke additional properties. Nah, di sini ke number format, kita nolkan, lalu kita OK, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, di bold, lalu klik OK, ini juga diganti Times New Roman, lalu di bold, klik apply, OK. Lalu kita bisa apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat keterangan meter utara dan meter timur atau MU dan MT-nya dengan cara klik teks, lalu kita ganti ininya, teksnya menjadi MT, lalu ke change symbol, lalu kita pilih fontnya, Times New Roman, fontnya 9. Lalu kita di bold, klik OK, apply, OK. Nah, selanjutnya ini bisa dirotasi dengan cara kita pilih rotate, lalu kita bisa menyesuaikan seperti ini, lalu kita bisa mengatur pada bagian koordinatnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu nanti akan diulangi lagi ke semua koordinatnya. Nah, setelah seperti ini kita bisa zoom full page. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat kotakan pada bagian kanan. Jaraknya itu setengah senti dari garis ini. Caranya kita bisa rectangle, lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita ke properties, kita fill-nya no color, outline-nya hitam, klik apply, oke. Langkah selanjutnya kita mau memasukkan logo UPN. Kita ke insert,
ke picture, kita masukkan logo UPN, lalu kita bisa menyesuaikan logonya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan nama jurusan teknik lingkungan. Kita bisa klik teks, lalu kita bisa ganti teksnya menjadi jurusan teknik lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, seperti ini kita bisa rata tengah, lalu kita ke change simbol, kita ganti hurufnya menjadi Times New Roman, fontnya 12 di bold, oke, apply, oke. Nah, setelah itu kita bisa menyesuaikan. Nah, setelah sudah dirapikan seperti ini, kita akan membuat garis di bawahnya dengan cara klik rectangle, lalu kita pilih yang lain. Kita bisa sesuaikan garisnya. Di sini saya menggunakan garis bantu untuk memudahkan. Dua kali. Lalu, setelah itu kita akan membuat teks lagi. Kita beri nama penggunaan lahan. Lalu kita bisa centerin, lalu ganti fontnya menjadi Times New Roman, fontnya 11, kita di bold, oke. Lalu kita rata tengah, nah seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikan lagi. Lalu kita juga akan membuat teks lagi di bawahnya untuk nama desanya. Nah, kita masukkan Desa Madusari, Kecamatan Bejang, Kabupaten Magelang, Bejang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kita bisa rata tengah, dan simbol, ganti ke Times New Roman, fontnya 11, di bold, oke, apply, oke. Tambahkan line, lalu kita tarik garis lagi, sesuai dengan garis bantu, kita klik 2 kali, nah hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa klik insert, klik no north arrow, lalu kita pilih yang ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa menyesuaikan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengganti north menjadi U dengan cara kita klik teks. Lalu kita ganti teksnya menjadi U, ke change symbol, ganti fontnya menjadi Times New Roman, fontnya 11, lalu kita ke edit symbol, kemas, kita pilih hello, oke, oke, apply, oke. Lalu kita bisa mengganti seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke insert, lalu ke scale text, kita pilih yang ini, lalu kita ke properties, kita pilih yang absolute, kita apply, oke, oke. Lalu kita bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita ke teks, lalu kita ganti menjadi skala. Lalu ke change symbol, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, atur fontnya, klik OK, apply, OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat skala batang, klik insert, klik scale bar, lalu kita klik satu kali, ke automatic scale bar 2. Kita klik properties, kita pilih yang ininya menjadi adjust division at division value, lalu kita ganti kilometer, labelnya km, lalu kita ganti division value-nya sesuai sama skala, yaitu dibagi 100.000 menjadi 0,25. Lalu ke number and marks, lalu kita ganti ke division, bisa apply, oke,
Oke. Nah, setelah ini bisa disesuaikan lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan untuk kopas garisnya. Lalu kita paste. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita juga akan membuat nama. Nah, di sini saya sudah langsung membuat namanya seperti ini, lalu diberi garis. Nah, ini bisa disesuaikan lagi garisnya. Nah, ini namanya yang disusun oleh pakai bold, lalu fontnya disesuaikan. Setelah itu, yang nama tidak usah di bold. Lalu kita akan menambahkan keterangan legenda. Kita klik insert, klik legenda. Nah, di sini kita hanya menggunakan kontur sungai, jalan, pemukiman, non agrialang, sawah, ladang, dan kebun. Kita bisa klik, lalu kita ke panah ini. Kita bisa, nah seperti ini. Selanjutnya kita klik next. Lalu kita ganti menjadi keterangan. Lalu fontnya 12. Lalu ganti Times New Roman. Lalu kita next, 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 next. Nah, seperti ini. Kita bisa pindahkan di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita bisa convert to grafik. Lalu kita ungroup. Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, apabila sudah diurutkan akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat batas kelurahan atau desa. Dengan cara kita pakai line. Lalu kita bisa tarik garisnya seperti ini. Lalu kita klik kanan, properties, change symbol. Kita pilih batas kelurahan atau desa, ke edit. Kita no color. Lalu kita klik OK, apply, OK. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama. Kita ganti menjadi batas kelurahan atau desa. Lalu kita ke change symbol. Kita ganti fontnya. Lalu kita apply OK. Nah, kita bisa menyesuaikan kembali. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat simbol kontur. Caranya kita ke freehand, lalu kita bisa menggambar kontur. Ini gambar konturnya pada keterangan, lalu kita akan menambah nilai. Nilai dari konturnya. Kita ganti misal 12M. Lalu kita change, kita ganti fontnya Times New Roman. Kalau ke edit symbol, kita kemas hello, klik OK, OK, apply OK. Nah, ini bisa disesuaikan lagi. Nanti hasilnya akan seperti ini, lalu kita akan menambahkan nama, kita teks, lalu kita ganti namanya kontur. Lalu kita ke change symbol, pilih yang Times New Roman, punya 10, klik apply, oke. Lalu kita akan menyesuaikan lagi. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat juga simbol sungai. Kita bisa menggambar simbol sungai seperti ini. Nah, ini sudah jadi simbol sungai, lalu kita akan menambahkan keterangan. Kita ke teks, lalu kita kasih nama sungai. Lalu ganti fontnya ke Times New Roman, oke, apply, oke. Nah, lalu kita bisa mengatur.
Nah, setelah itu kita akan menyesuaikan fontnya pada bagian ini. Kita bisa klik kanan, lalu kita ganti, kita tambahkan titik 2, lalu kita change symbol, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, klik apply, oke. Nah, lalu lakukan hal sama semuanya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat border, klik kanan, lalu kita ke properties, kita pilih yang frame, lalu kita pilih border yang 0,5, apply, oke. Lakukan hal yang sama. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan keterangan dari peta. Lalu kita akan membuat garis lagi. Kita ke line. Nah, kita pakai garis bantu dulu untuk memudahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan sumber dan sistem koordinat pada peta. Pertama, kita akan klik teks, lalu kita klik sumber, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, fontnya 10 di bold, klik OK, apply, OK. Lalu kita bisa, sebelumnya fontnya itu 12, klik OK, apply, OK. Lalu kita bisa menyesuaikan lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan sumbernya peta RBI lembar Magelang 1209 311 skala 1:25.000. Lalu kita menyesuaikan lagi simbologinya. Kita ganti dengan fontnya 10 saja. Lalu kita apply, oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin garis lagi. Pakai bantuan lagi, biar rapi. Lalu kita bisa menambahkan sistem koordinat. Kita bisa klik lagi. Sistem koordinat peta. Lalu kita change symbol, pilih yang Times New Roman, fontnya 12, oke, apply, oke. Sebelumnya jangan lupa untuk di bold. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari sistem koordinat peta, di mana yang dimasukkan ada proyeksi dengan transfer mercator, dengan fontnya ini Times New Roman, fontnya 11, lalu ada sistem koordinat yaitu universal transfer mercator, dan datumnya dengan WGS 1984-49S. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian insert. Kita bisa klik, lalu, nah seperti ini, kita bisa klik properties, kita ganti namanya menjadi insert, lalu kita ke change symbol, lalu kita pilih fontnya Times New Roman, fontnya disesuaikan, lalu kita klik OK, apply, OK. Lalu kita bisa menyesuaikan lagi. Selanjutnya, kita akan membuat grid pada insert. Klik kanan, properties, ke grids, ke new grid, klik yang master grid, klik next, klik yang tick marks, lalu kita ganti, pakai yang mask red, klik OK, next, finish. Lalu kita ke properties, kita biarkan saja, lalu langsung kita ke additional properties, kita ke number format, ini dienolkan, lalu kita klik OK, apply, OK, lalu kita ke apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita sudah menyesuaikan kembali, kita akan membuat kotakan pada insert. Kita pilih yang rectangle, lalu kita bikin kotakan sesuai dengan insertnya. Nah, seperti ini, kita bisa ke properties, fill colornya kita no color, outline-nya kita warna hitam, apply, oke. Lalu kita bisa menyesuaikan kembali. Seperti ini. Nah, hasil dari acara. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum acara kelima terkait layout ARGIS. Sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.